Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur serta para pemirsa radio Masjid Darussalam Samarinda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan suasana yang sangat cerah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayah, hidayah dan iman sehingga insya Allah kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita senantiasa sehat untuk mencari rezeki Allah dan insya Allah akan dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini saya ingin sedikit mencoba mengurai sebuah ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 96. Ayat ini berkaitan dengan cerita awal mula Makkatul Mukarramah, kota Mekah yang kita kenal sebagai sebuah kota yang penuh keberkahan. Kota Mekah dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti baik dari kalangan kita umat Islam maupun juga dari kalangan non-muslim mereka banyak mengakui bahwa salah satu kota yang dimuliakan bukan kita hanya Islam tapi juga dengan non-muslim. Bahkan dianggap penelitian bahwa kota Mekah itu adalah merupakan pusat dunia ini. Itulah sebabnya di dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana posisi Makkatul Mukarramah sebagai pusat kota yang mendapatkan sebuah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala disebut yaitu Al-Haramain Syarifain, yaitu dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Mekah dan Madinah. Mekah karena di situ ada Ka'bah dan Madinah di situ adalah tempat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahmatullah, di dalam surah Al-Imran ayat 96 disebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah, untuk ibadah manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua al-alamin, semua alam. Kalau disebutkan al-alamin itu juga bukan hanya manusia,
tapi semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di persada bumi ini. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah yang ada di Mekah. Itulah Ka'bah. Kita sudah tahu bahwa pendiri atau pembangun pertama daripada Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa disebut dengan istilah Bakkah? Dan kemudian kita sering mendengar istilah Makkah. Di dalam ayat ini disebut dengan Bakkah. Di dalam dialek orang Arab, kadang-kadang satu huruf diganti karena memudahkan untuk pengucapan. Kata ba, kata mim diganti dengan bah. Sama halnya dengan ketika orang Arab menyebut qa, kadang-kadang disebut dengan gha. Contoh, baju itu bahasa Arabnya adalah qamis, tapi orang Arab menyebut gomis, sehingga sampai ke Indonesia baju muslim yang kita pakai itu disebut gamis, padahal asalnya dari qamis. Bahasa Arabnya qamis itu artinya adalah baju. Kemudian sampai ke kita karena orang Arab menyebut gamis, maka kemudian kita sampai ke Indonesia disebut gamis, padahal asalnya qamis. Kadang juga misalnya gym diganti dengan gua, majlis. Dulu ada guru saya dari Mesir, majlis. Mana majlis? Ya. Nah itu, tapi tidak merubah daripada makna. Ternyata setelah dijelaskan oleh para pakar bahasa bahwa antara Makkah dengan Bakkah kurang lebih sama dengan maknanya. Kata Makkah diambil dari kata Makkah yamuku Makkah, yang berarti arti bahasa kita adalah Makkah itu adalah berdesak-desakan. Nah ini ada kaitannya kenapa Mekah disebut dengan sebagai suatu tempat yang berdesak-desakan. Karena Mekah ini adalah tempat orang datang mengunjungi untuk beribadah, dan di mana orang yang datang di situ pasti berdesak-desakan. Tidak akan pernah di sekitar Ka'bah itu tidak akan pernah kosong kecuali pada saat sholat jamaah. Alhamdulillah saya baru 3 hari telah menunaikan ibadah umrah, dan ternyata meskipun saya pada saat itu mau berangkat ragu-ragu karena sudah berdatangan juga jamaah haji, dan ternyata meskipun tidak ada jamaah haji masih ada di Madinah, tapi jamaah umrah luar biasa. Bisa dia katakan mungkin di atas 1 jutaan, Mbak. Padahal ini belum datang jamaah haji, baru jamaah umrah. Berdesak-desakan. Saya mencoba cari waktu untuk bagaimana supaya bisa, khususnya biasanya kita tradisi orang Indonesia dianggap tidak afdal hajinya kalau tidak mencur Hajar Aswad, padahal Hajar Aswad itu sebenarnya tidak, ya hanya sunnah-sunnah biasa aja. Tapi ya begitulah tradisi kita. Bahkan bukan hanya tradisi kita, orang-orang non Arab pun juga, misalnya orang India, orang Mesir, orang Pakistan, ya jauh lebih, bahkan mereka menangis. Saya lihat ketika dia mencium rukun Yaman itu, karena dia langsung menyentuh dengan batu Ka'bah, karena tidak dibungkus dengan kain itu, mereka menangis, bahkan mukanya digesek-gesekan. Kalau kita orang Indonesia pas hanya paling menyentuh, bahkan orang askarnya itu, polisinya mengatakan la tataqabbalu, jangan mencium, haram, imsah faqat, ya sentuh saja katanya. Ya tapi ya inilah susah, karena ada semacam satu getaran spiritual kejiwaan yang dimiliki oleh kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, makna yang kemudian menekan. Kenapa?
menekan leher orang yang sombong terhadap orang yang masuk di Mekah itu. Hal ini sudah terbukti ketika Raja Abraham mau masuk menghancurkan Ka'bah, kemudian tidak bisa menghancurkan karena kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah itu juga disebut, atau Mekah itu juga disebut dengan Al-Qur'an Al-Baladul Amin, kota yang aman. Siapa yang mau masuk untuk mencoba melakukan perusakan di sekitar Masjidil Haram tidak akan bisa, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah salah satu keberkahan yang dimiliki oleh Mekah dan Ka'bah yang ada di sekitarnya. Bahkan ya, bagi orang yang sudah mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Masjidil Haram, ya pasti kita akan semua, mungkin 100% kita menangis Pak ketika kita melihat Ka'bah, apalagi kita sholat di sekitar pelataran Ka'bah itu. Jangankan di Ka'bah, di luar sedikit saja ada getaran-getaran yang kita tidak tahu dari mana. Itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah kalau kemudian orang yang pernah mengunjungi Baitullah pasti ingin kembali untuk mengunjunginya. Dan pasti ketika kita berada di sekitar Ka'bah, pada saat kita sudah tahu berdoa, pasti yang pertama diminta adalah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengunjungi Baitullah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada keberkahan. Salah satu keberkahan yang dimiliki oleh Masjidil Haram adalah ada namanya Sumur Zamzam atau air Zamzam. Dan pasti kita semua jamaah yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah pasti menginginkan untuk mendapatkan air Zamzam dibawa ke tanah air kita. Dan ternyata air Zamzam itu juga sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minat tu'am wa shifa'un minas suqm. Kata Rasulullah SAW, air yang paling baik di muka bumi adalah air Zamzam. Ia dapat menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Dan ini juga sudah diteliti oleh orang-orang, bukan saja dari kalangan kita, ahli dari kaum muslimin, tapi sudah diteliti oleh orang-orang barat yang merupakan non-muslim, mengakui bahwa memang dahsyatnya air Zamzam. Bahkan ada orang Jepang yang kemudian meneliti air Zamzam itu Pak, sehingga orang Jepang ini akhirnya masuk Islam. Karena di mana dia sudah meneliti air di seluruh dunia ini, memang tidak ada yang paling bersih daripada air yang ada di dunia kecuali adalah air Zamzam. Air Zamzam itu diambil dari sumur dan tidak melalui dengan proses, beda dengan air yang kita beli, air galon. Sudah diolah dengan alat penjernih, tapi air Zamzam ini tidak langsung diambil dari sumur aslinya. Dan setelah diteliti adalah air yang sangat bersih dan tidak ada sama sekali mengandung bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan kita menimbulkan penyakit. Kalau air-air yang kita sering beli ini, misalnya air seperti ini masih memungkinkan ada bakteri di dalam Pak. Tapi air Zamzam sudah diteliti oleh pakar non-muslim, mengatakan bahwa dia akui bahwa air yang terbersih adalah air Zamzam. Kemudian air Zamzam ini sebagai obat. Dan ini bukan hanya sebagai sebuah, sudah banyak dilakukan penelitian oleh para pakar. Bahkan cerita-cerita yang diceritakan oleh para jamaah dari kalangan kita orang Indonesia, Mesir, Pakistan, India dan sebagainya. Salah satu cerita yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, ketika beliau belajar di Amerika, salah satu jamaahnya sudah 10 tahun dia cuci darah. Dia cuci darah. Kemudian orang itu dia menyampaikan kepada dokternya, dia cuci darah 2 kali seminggu Pak. Jamaah rahimakumullah. 2 kali seminggu. Kemudian orang itu dia Islam.
memutuskan dia untuk menunaikan ibadah haji. Saran dokternya katanya kalau bisa jangan dulu. Karena bagaimana Anda bisa menunaikan ibadah haji sementara Anda harus cuci darah 2 kali seminggu? Apakah Anda bisa jamin ada dokter yang Anda bisa tangani di sana? Maka kemudian orang ini tetap dia memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian dia berangkat ibadah haji, dan pada saat ibadah haji dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan semacam satu ilham kepada orang itu. Ketika dia berada di sekitar Ka'bah, dia berdoa, dan sementara berdoa kemudian dia meminum air Zam-Zam. Dan setelah itu dia tidak pernah cuci darah. Dia adalah orang gagal ginjal. Biasanya orang kalau terlambat cuci darah pasti tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Tapi ternyata orang ini semakin intens beribadah, bahkan boleh dikata merasa dirinya sehat. Nah ternyata setelah pulang dari kurang lebih 1 bulan di Mekah, pulanglah ke Amerika, kemudian ketemulah dokternya. Bertanya, bagaimana katanya di sana? Apakah Anda cuci darah? Katanya, saya tidak pernah cuci darah selama berada di Mekah. Kemudian, terus gimana? Apa Anda tidak sakit? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat. Ternyata setelah diperiksa oleh dokternya, benar. Orang itu lagi tidak perlu cuci darah akibat daripada berkah doanya meminum air Zam-Zam sehingga dia sembuh dari penyakitnya, tidak cuci darah lagi. Dan Profesor Nasaruddin Umar bertanya kembali kepada jamaahnya itu, apa yang Anda lakukan ketika Anda berada di Mekah? Yang saya lakukan adalah di samping saya berdoa, kemudian saya meminum air Zam-Zam dan berdoa mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerita-cerita menurut akal biasa kita, mungkin kita bisa tidak terima, tapi dengan keyakinan yang kuat, sehingga dengan berkahnya air Zam-Zam itulah menyebabkan sehingga bisa sembuh dari penyakitnya. Itulah sebabnya kita sebagai jamaah yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah, pasti kita akan berlomba-lomba untuk membawa sebanyak-banyaknya air Zam-Zam, meskipun memang terkadang ya dibatasi oleh otoritas di sana ya, karena berakibat pada saat naik pesawat. Tapi paling tidak kita pulang dari Indonesia kemudian kita bagi-bagikan dengan keluarga kita, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam itu. Dan sudah banyak dibuktikan cerita-cerita spiritual yang dialami oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itulah, marilah kita semua berdoa, mudah-mudahan yang belum diberikan kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan diberikan waktu, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang luas sehingga insya Allah bisa mengunjungi Ka'bah dan bisa mengunjungi Masjid Nabawi, sehingga kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Karena kita sekali salat di Masjidil Haram itu 1000 kali daripada kita salat di daerah kita. Luar biasa. Itulah salah satu keberkahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah melakukan ibadah umrah dan haji dan maupun yang tidak, insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmat wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم. حبيب الله. تقبل الله منا ومنكم.